Natal. Natal lebih dari sekedar perayaan, tetapi sebuah makna yang mendalam bagi kekristenan. Natal bukan hanya sebuah perayaan dengan pohon terang, dengan hadiah dan lagu-lagu meriah, tapi lebih daripada itu, Natal memiliki makna teologis dan historis yang mendalam dalam iman Kristen. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang menjadi intisari dari Natal adalah penggenapan nubuatan dan wujud kasih Allah yang sempurna untuk menyelamatkan manusia. Makna Natal dalam kekristenan, ada 3 makna Natal dalam kekristenan. Yang pertama, penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama, saudara. Kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Dan dia menulis, saudara, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Natal adalah penggenapan janji Allah kepada manusia, yaitu bahwa seorang juru selamat akan datang untuk menebus dosa manusia. Nah, yang kedua, kelahiran sang juru selamat. Peristiwa kelahiran Yesus, seperti yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 1-20, menunjukkan, saudara, betapa rendah hati dan sederhananya Yesus datang ke dunia. Ia lahir di kandang domba, menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang kaya atau kaum bangsawan, tetapi untuk semua orang, terutama mereka yang hina dan rendah hati. Yang ketiga, kasih Allah yang tak terbatas. Natal menjadi simbol kasih Allah yang luar biasa kepada dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus adalah awal dari rencana penyelamatan yang sempurna, yang mencapai puncaknya, saudara, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya. Sejarah Natal dalam Alkitab, bahwa peristiwa kelahiran Yesus terjadi di Bethlehem sesuai dalam nubuatan Mika 5 ayat 1. Saudara. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam Lukas 2 ayat 1-7 ditulis bahwa kelahiran Yesus terjadi saat sensus diadakan oleh Kaisar Agustus, yang memaksa Yusuf dan Maria untuk pergi ke Yerusalem, di kota kecil. Itulah Yesus lahir sesuai dengan rencana Allah. Para malaikat mengumumkan kelahirannya kepada para gembala, menunjukkan bahwa Allah memilih orang-orang sederhana untuk menjadi saksi pertama atas kelahiran Sang Mesias. Para gembala kemudian menyembah bahwa Yesus memperlihatkan sikap penyerahan diri yang menjadikan teladan bagi setiap orang percaya. Saudara, Natal lebih dari sekedar tradisi. Dalam tradisi modern, Natal seringkali terjebak dalam kesibukan duniawi, seperti perayaan-perayaan saja, belanja-belanja dan dekorasi. Namun makna Natal adalah mengingatkan kita pada kasih Allah dan anugerah keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Natal mengajak kita bersyukur atas kasih dan karya Allah dalam dunia ini. Bersyukur atas kasih Allah dalam kehidupan kita. Berbagi kasih dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, merenungkan hidup kita di hadapan Allah dan kembali kepada panggilannya. Seperti Paulus yang berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara, Natal adalah waktu untuk mengucap syukur. Mengucap syukur atas karunia keselamatan yang tak ternilai. Saudaraku, sebagai penutup, Natal adalah momen yang mengingatkan kita bahwa Allah tidak jauh dari manusia. Melalui kelahiran Yesus, Allah hadir di tengah-tengah dunia yang membawa terang. Saudaraku, dia juga membawa pengharapan dan membawa keselamatan. Dan bagi setiap orang percaya, kita diajak untuk menjadikan Natal bukan hanya sebagai tradisi, saudara, tetapi sebagai waktu untuk merenungkan, merayakan kasih Allah yang begitu besar. Marilah kita merayakan Natal dengan hati yang sukacita dan rasa syukur, serta hidup yang memuliakan Tuhan. Seperti malaikat yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Haleluya. Amin.